Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardi. Udah lama sekali tidak upload video tentang tank ya guys ya. Jadi mohon maaf banget. Gak usah mohon maaf banget ya, memang gua lagi sibuk ya jadinya guys ya. Maklum, lagi fokus sama kerjaan ya guys ya. Oke, hari ini kita akan bakalan bahas tank IS-1 dan juga mouse ya guys ya. Jadi langsung saja kita akan bahas tank IS dan juga mouse ya guys ya. Bang, terus aku kapan kajian ini? Kurang asam lu, Bang. IS-1 Iosif Stalin I adalah tank berat Soviet yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Pengembangan IS-1 dimulai dikembangkan pada tahun 1945 sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan tank berat yang lebih baik daripada KV-1. Desainnya mencakup meningkatkan armor dan persenjataan. Persenjataan IS-1 dilengkapi dengan meriam 85 mm D5T yang memberikan kekuatan tembakan lebih baik dibandingkan dengan meriam 76 mm yang ada pada KV-1. Armor IS-1 memiliki armor yang lebih tebal dan desain yang lebih efisien untuk perlindungan terhadap senjata anti-tank musuh. Hal ini termasuk lapisan depan yang lebih tebal dan desain turret yang lebih baik. Kinerja IS-1 lebih cepat dan lebih mudah bermanuver dibandingkan KV-1 dengan mesin yang lebih kuat dan sistem suspensi yang lebih baik. Penggunaan IS-1 digunakan dalam pertempuran di akhir Perang Dunia Kedua meskipun terbatas. Segera setelah diperkenalkan, IS-1 digantikan oleh IS-2 yang memiliki meriam 122 mm yang lebih kuat. Pengaruh meskipun produksi IS-1 tidak banyak, pengalaman digunakan untuk pengembangan IS-2 dan tank berat Soviet lainnya yang berperan penting dalam pertempuran di front timur. IS-1 merupakan langkah penting dalam evolusi tank berat Soviet, memberikan landasan bagi pengembangan tank yang lebih kuat dan lebih efektif. Tank Maus bukan ikan paus, Gli. Tank Maus adalah tank super berat yang dikembangkan oleh Seko Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pengembangan tank Maus dikembangkan oleh Ferdinand Porsche dan diproduksi oleh Kursk. Pengembangan dimulai pada tahun 1942 atas perintah Seko Jerman yang menginginkan tank super berat untuk melawan tank-tank sekutu. Persenjataan Maus dilengkapi dengan meriam utama 128 mm KWK 44 dan meriam koaksial 75 mm KWK 44. Persenjataan ini memberikan daya tembak yang luar biasa terhadap target darat. Armor Maus memiliki armor yang sangat tebal dengan lapisan depan setebal 200 mm dan lapisan samping setebal 185 mm. Armor tebal ini membuat Maus hampir kebal terhadap senjata anti-tank yang ada pada masa itu. Kinerja tank ini dengan berat lebih dari 188 ton, Maus adalah tank terberat yang pernah dibuat. Ukurannya yang besar dan beratnya yang ekstrim membuatnya sangat lambat dan sulit untuk bermanuver. Mesin diesel listrik yang digunakan untuk menggerakkan Maus tidak cukup kuat untuk memberikan mobilitas yang memadai. Produksi dan penggunaan tank ini hanya 2 prototipe Maus yang lebih dibuat sebelum akhir perang dan tidak ada satupun yang digunakan dalam pertempuran. Prototipe ini diuji tetapi tidak pernah mencapai status operasional. Meskipun tidak pernah digunakan dalam pertempuran, Maus tetap menjadi simbol dari ambisi dan ekstravaganza teknologi militer selama Perang Dunia Kedua. Misalnya menunjukkan batasan dari pengutamaan kekuatan dan perlindungan tanpa mempertimbangkan mobilitas dan logistik. Tank Maus adalah contoh ekstrim dari desain yang tank berat, menunjukkan tantangan teknis dan taktis yang dihadapi dalam pengembangan militer super berat. Dan juga ya ini tanknya, kira Maus ternyata